Selamat siang buat teman-teman semua yang ada di Indonesia dan selamat pagi buat teman-teman yang ada di Belanda. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal juga. Waalaikumsalam. Saya ini bukan ahli dalam memasak ya atau baking, tapi saya hanya senang memasak buat keluarga dan juga buat teman-teman. Jadi saya mau share resep yang memang menjadi favorit di keluarga kami. Oke, teman-teman yang mau ikutan langsung dengan saya praktek kali ini, yang pertama kita akan membuat orange cream brulee. Jadi kemarin saya udah share ya bahan apa yang kita gunakan. Pertama kita akan bikin kulit pie-nya. Jadi kulit pie-nya kemarin ini bahannya sebentar ya. Kita pakai tepung ya, sebaiknya menggunakan tepung terigu protein rendah, itu kunci biru katanya, supaya adonannya itu lebih renyah, tapi di dalamnya lembut gitu loh. 150 gram ya, dan juga kita pakai gula halus 50 gram. Selanjutnya kita pakai garam 1 sendok teh. Oke. Susu bubuk 50 gram. Dan 1 butir telur. Dan juga mentega yang kita keep dulu di dalam kulkas sebanyak 150 gram. Oke. Semoga teman-teman bisa lihat ya. Maria masih ada? Masih ya? Willy. Ini digabung semua ya, mana? Semua ya? Jangan. Ini kita buat kulit pie ya, sorry. Lo tepung terigunya di saya kok 250 ya, Mbak? Ya, itu buat kulit pie, 250 gram tepung terigunya. Oke. Diayak nggak? Hah? Diayak nggak? Diayak boleh, nggak diayak juga nggak masalah. Nggak perlu diayak. Dijadiin satu? Jangan, nggak perlu, Mas. Ini kan jadi satu kan? Nggak, dipisah dulu. Ikut yang sifon aja, nah. Ya, nggak masalah. Nanti on cam-nya di ini pas sifon. Siapa ini? Wiwi? Oke. Itu sifon. Nah, nanti kalau teman-teman kalau mereka tahu ya, teman-teman kalau punya pastry cutter bisa digunakan ya. Oke, kalau nggak punya gunakan garpu aja. Dan juga kalau bisa mentega bekun itu udah kita potong-potong ya, jadi kayak dadu-dadu gitu. Menteganya mentega kuning biasa blue band gitu ya, atau mentega putih? Mentega butter biasa. Kalau aku pakai butter ya. Butter ya. Nah, lebih enak, maksudnya mentega mau pakai blue band apa aja sih nggak masalah. Cuman aku lebih cenderung bikin cake pasti pakai butter. Butternya salted ya, Nah? Unsalted. Unsalted ya? Aku tunggu, tenang, aku tunggu. Tenang, Mbak. Karena kan kita memang praktek bagi yang mau. Kita campur ya, kita masukkan ke dalam mangkok yang agak besar. Mangkoknya kalau bisa lebar, karena kan kita mau ini pakai garpu, jadi kalau ininya kecil, itu susah ya. Jadi yang ini gede, yang diameternya besar, jadi kita masukin tepungnya. Susu bubuk. Halus. Garam. Oke, ini kita aduk dulu ya.
biar tercampur. Oke, setelah tercampur rata, kita ambil mentega, kita masukkan setengah bagian dulu ya. Setengah bagian. Ini mentega dari kulkas ya. Jadi setengah bagian saja kita masukin dulu. Oke. Aku masukin kulkas dulu supaya dia lebih dingin. Selanjutnya kalau nggak punya cutter buat pastry, kita bisa gunakan apa namanya tadi, garpu ya. Jadi kita banyak-banyak begini. Sampai dia berbentuk butiran-butiran kasar gitu ya, teman-teman. Oke, kita masukkan lagi kalau udah. Halo Mbak Maya. Yang lagi the way. Kita udah kalau udah kita masukkan lagi sisa dari mentega ya. Jadi menteganya udah kita masukin semua. Tetap menggunakan garpu ya, atau cutter pastry. Oke, kalau udah berbentuk butiran kasar, kita masukin telur ya. Telurnya satu kan, Mbak? Ya, satu aja. Oh, there really. Oke, sampai dia menjadi adonan yang lembut. Oke. Sampai adonannya bisa kita bikin bulatan ya. Iya, itu. Ini cairannya baru telur kan, Mbak Dian? Iya, cuman telur aja, nggak pakai cairan apa-apa. Oke. Selanjutnya adonan kita wrap dan kita simpan di dalam kulkas lebih kurang 30 menit. Kita masukin ke kulkas. Lebih kurang 30 menit ya adonan kita masukin dalam kulkas. Ya, kita bikin orange isiannya ya, buat isiannya. Kita pakai krim kentalnya 300 ml. Ya. Susunya 75 ya. Jadi bahan buat itunya tuh tadi krim kental 300 ml. Ya. Susunya 75 ml. Terus sebaiknya aku kasih tahu dulu supaya nggak ada kesalahan. Terus ada kuning telurnya, kita pakai 6 ya, 6 butir kuning telur, 6 kuning telur. Terus kulit jeruk orange 1,5 sendok makan. Air jeruk lemonnya 1 sendok teh. Sama mandarin kalengannya yang sudah kita tiriskan ya, 100 gram. Masukin dulu krim kental sama susu. Mandarin kalengnya udah setelah kita tiriskan, terus kita cincang kasar aja. Nanti begitu dipotong kan biasanya suka ada airnya. Biasanya airnya aku masukin juga sih nanti, nggak aku buang. Tapi air yang dari kalengnya kita nggak masukin ya, kita tiriskan. Api kecil saja ya. Apinya kecil aja. Jadi kita masak sampai mendidih, api kecil. Whipped cream sama susu. Kita pisahkan ya kuning telur dan
telurnya. Kuning telur sama gula ya, kita larutkan dulu ya. Kita kocok dulu. Oke teman-teman ya, kuning telur dan gula. Jadi ini sampai larut aja ininya. Kalau sudah tercampur, ini sampai hampir mendidih ya. Jadi oke, kalau udah masukin ya adonan yang cairan susu sama si krim kentalnya. Kita pancing dulu, kita masukin dulu ke dalam telurnya. Sekitar 1-2 sendok. Oke. Kalau udah, kita masukkan kembali ke dalam panci ya. Yang tadi udah ini kita masukkan kembali ke dalam panci. Tapi tetap kecil ya teman-teman. Kita masak sampai agak mengental. Jangan lupa diaduk. Sampai sedikit mengental dulu. Teman-teman, kalau ada adonannya sudah sedikit mengental, teman-teman bisa masukkan ya kulit jeruknya sama air lemon dan cincangan jeruk mandarin. Jeruk, air lemon, sama jeruk yang tadi kita cincang ya. Biasanya suka ada airnya, aku masukin aja biar lebih ada flavornya. Nah, oke, kita aduk dulu sebentar, apinya jangan dimatiin dulu. Karena kan tadi aku masukin air dari jeruk mandarin, jadi dia masih agak encer sedikit. Jadi aku agak kentalin lagi. Oke, kalau udah teman-teman, sekarang kita keluarin ya adonan pie-nya dari kulkas. Kita butuh timbangan ya teman-teman. Ini biasanya adonan pie-nya aku bagi 12. Jadi aku mau timbang dulu. Beratnya sekitar 543. Aku bagi 12 ya. 544 bagi 12 sekitar 45 gram satunya. Ini jadi berapa loyang pie yang 12. ukuran jadi 12? Ya. Berarti ada loyangnya harus 12 dong? Iya. Oh, oke. Kalau nggak punya ya, kalau mau 10 ya lebih tebal aja jadinya. Atau pakai Pyrex kali ya sisanya? Oh, boleh. Aku pakai bisa. Aku pakai loyang yang kecil-kecil ya. Kalau udah kita pipihkan ya. Kalau aku lupa, kita hidupkan dulu kompor 180 derajat Celcius ya. Kita mau pipihkan adonan ya. Aku pakai loyang kecil-kecil begini ya. Loyang pie-nya. Ada yang bisa dibuka bawahnya, ada yang satu lagi nggak bisa. Loyang tidak kita oles apa-apa ya. Kira-kira aja. Buatnya. Biar gampang. Itu juga bisa pie yang kecil gitu. Kalau udah, kita langsung masukin ke loyang yang mau kita pakai.
Oke ya, kalau udah dicetak kita langsung masukin ya. Kita tekan-tekan. Biasanya aku kalau udah satu, aku masukin dulu ke kulkas supaya adonannya tetap nanti hasilnya renyah ya. Jadi memang aku nggak ada buat yang udah jadi karena kita memang buat dari awal bersama-sama. Ya. Jangan lupa matikan videonya. No, and wait, where? Oke. Bonus. Assalamualaikum, saya mau tanya nih. Kak, Itu kalau adonan pie-nya kita panggang setengah matang, terus kita masuk kulkas, freezer gitu bisa tahan nggak? Atau harus mentah aja dimasukinnya? aku rasa biasanya mentah sih ya. Aku belum pernah nyoba yang setengah matang aku masukin. Aku belum pernah sih Mbak, tapi kayaknya bisa ya. Karena kan nanti kan kita masaknya juga bakarnya hanya sekitar 15 sampai 20 menit yang pertama. Habis itu nanti kita bakar lagi setelah isiannya kita masukin. Oh Ya, gitu. Jadi aku rasa bisa. artinya harus dibakar sampai matang ya adonan pie-nya ya? Adonan pie-nya ya nanti kita bakar dulu. Sampai matang ya? Ya, pokoknya udah apa ya namanya ya, sekitar 15 menit lah Mbak, 15 sampai 20 menit. Setelah itu kita bakar lagi setelah adonannya masuk, isiannya masuk. Oh gitu. Kalau gini, boleh kan dicicil misalnya kita bikin adonan pie-nya sekarang, terus Boleh. saya bakar misalnya, terus besoknya saya bikin isiannya gitu. Kayaknya bisa deh. Jadi dibakarnya cuman sekitar yang pertama aja ya. Dia kan kita bakarnya 2 kali. Iya. Nah, aku rasa bisa. Aku belum pernah Bisa. coba, tapi aku rasa bisa. Oh iya. Makasih ya. Sama. Dulu ya. Iya, nanti kita apinya tadi udah dihidupin ya, 180 derajat Celcius ya. Iya. Udah, terus gimana Mbak Dian? Ya, oke. Ini sekarang aku ambil dulu dari kulkas. Ya, bawah ini kita tusuk-tusuk dengan garpu supaya nanti dia tidak menggelembung pada waktu dibakar. Oke, kita panggang ya, lebih kurang 15 sampai 20 menit ya, tergantung. Pokoknya sampai tengahnya nanti sedikit kecoklatan. Pokoknya sampai bagian tengahnya berwarna kuning kecoklatan, terus kita angkat. Nanti kalau buat hiasannya itu tergantung teman-teman ya. Biasanya aku suka kasih topping di atasnya tuh jeruk mandarin lagi, jadi kita tiriskan, kita kasih utuh aja di atasnya sebagai hiasan aja. Suhunya kita turunkan lagi ya ke 100. Jadi suhu kita turun. Ya kelihatan. Ininya tuh loh, maksudnya tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kalau udah. Kuncikan. Jadi dari sini teman-teman udah bisa rasain ya, mau gulanya bisa di-adjust gulanya. Tapi kita tuang ya. Oke, sekarang kita masukin lagi, tadi suhunya udah diturunkan ya ke 130 derajat Celcius. Pokoknya ini kita panggang sampai krimnya nih berada agak mengeras ya. Lebih kurangnya tuh mungkin 20 sampai 30 menit. Jadi kita coba aja. Ini tadi ada rumahan dari itunya. Crunchy banget. Aku nyiapin aja. Ini aku biasanya mau pakai kertas cupcake-nya yang
kertasnya yang agak keras itu ya. Kalau buat chiffon cupcake, ukurannya terserah aja. Ini aku punya agak kecil, aku nggak tahu nih ukuran berapa, tapi terserah aja ukurannya. Dan biasanya aku taruh di loyangnya cupcake ya. Ini tadi aku mau kasih tahu ya cara ini apa ngepilnya si kulit jeruknya ini, orange-nya, pakai alat yang ada bulat-bulat ininya ya. Jadi ini caranya. Nah ya, ini memang agak kita butuh tenaga. Hallo! Hallo allemaal! Yes. Erg lekker. Erg lekker. Oké. Is it okay? Huh? Careful, eh? Very sharp. Very sharp. Ini orang. Read the manual, please, before using this piece of tool because it's very dangerous. I'm going to make you guys a really fresh cup of coffee. Okay. Yes. Okay. Nice to meet you. Sorry ya. Dia suka ini ikutan lagi. Oke ya, ini aku kelihatan nggak ya? Sorry. Lihat tuh. Jadi ini memang tuh butuh tenaga, tapi hasilnya jadinya gini nih. Panjang ya. Panjang-panjang jadinya. Lebih bagus gitu loh. Kalau kita parut, pasti dia cair kan, banyak airnya. Kalau ini enggak, jadi kulitnya benar-benar kulitnya yang kita ambil. Memang benar-benar kulitnya yang di. Tapi kita butuh tenaga ya. Beda. Ini kira-kira aja ya. Tuh. Oke ya, aku akan kasih tahu dulu bahan-bahannya. Ini kita pakai tepung, kita bikin lanjut ke orange chiffon cupcake ya. Jadi tepungnya kita pakai 204 gram. Baking powdernya kita pakai 1 sendok teh. Garam 1/4 sendok teh. Kita pakai putih telurnya 4, kuning telurnya 4. Gulanya kita pakai 150 gram, tapi saya kurangin ya, aku pakai cuma 120 gram, jadi tergantung teman-teman. Aku suka gulanya, memang rasa manisnya agak berkurang ya, tapi aku rasa mungkin sama teman-teman kurang manis, tapi aku pakainya 120 gram. Tapi paling banyak 150 gram. Terus kita juga pakai krim of tartarnya cuma 1/4 sendok teh. Terus ini butter nanti kita cairkan 57 gram. Kita pakai kulit jeruk dari 2 buah jeruk orange. Kita pakai vanilla ekstraknya 1 sendok teh. Terus orange ekstrak juga 1 sendok teh, tapi karena aku punya orange ekstraknya habis, jadi aku skip. Sebenarnya kalau kita pakai orange ekstrak itu baunya lebih ini ya, lebih oke gitu deh. Terus kita juga pakai fresh orange-nya dari jeruk sunkist itu sekitar 118 ml. Akan cairkan dulu butternya ya. Ya, yang ini kita pakai mixer ya. Kita ayak tepung terigu, baking powder, ya, ini udah tercampur, udah diayak. Kita sisihkan dulu. Kita pakai mixer ya. Yang pertama kita akan mixer putih telur pakai whisknya yang ini ya. Apanya namanya ini? Cashmere-nya. Tuh.
Kuning dan putih ya. Pisahin. Oke ya, jadi gula kita pakai setengah lagi sama kuning telur. Oke ya, setelah berbusa kita tambahkan ya. Ini aku bagi dua dulu supaya enggak. Oke, kira-kira aja kita masukin gulanya. Ini setengah lagi buat kuning telur ya. Ini kita kocok sampai mengembang kental berjejak ya. Teman-teman, kita pakai oven lagi ya, suhunya 160 derajat Celcius ya. Oke, udah ya. Ini kita sisihkan dulu. Kayak gitu tuh. Teman-teman lihat ya. Kelihatan ya teman-teman. Oke, udah warna hijau. Sekarang kita masukkan butter cair ya. Butter. Ya, terus kulit jeruk juga kita masukkan. Tetap di mixer ya Mbak Dian. Ya, vanilla extract, orange extract. Sekarang kita masukkan speednya kita turunkan. Ini sebenarnya aku punya untuk masukinnya supaya nggak terbang-terbang, tapi masih di kardus kayaknya. Kita masukkan tepung terigu dan jus orange-nya secara bergantian ya. Apinya kecil, speednya kecil aja. Supaya dia nggak ketegangan. Secara bergantian ya. Oke, kita matikan ya. Ini selanjutnya kita pakai tangan aja, pakai spatula. Putih telurnya kita masukkan secara bertahap ya. Kita aduk lipat ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Jadi nggak perlu sampai dia tercampur banget, nggak perlu, nanti terakhir aja. Jadi kita masukin 3 tahap. Teman-teman bisa lihat ya. Pokoknya harus tercampur rata. Jadi butter cair tadi sama butter, kulit jeruk, vanilla extract sama orange extract. Kita mix sampai rata saja. Kita masukin ke dalam cup. Pakai sendok. Kenapa Mbak? Udah sendok. Iya, pakai sendok. Kelihatan ya? Ya, kelihatan ya, udah tercampur ya. Oke, kita masukin. Tiga perempat. Dia nanti kalau dibakar kembang, tapi setelah dingin dia akan menyusut ya. Lebih kurang ya. Oke, lebih kurang 30 menit kita panggang. Oke, yang ini udah selesai ya. Oke, ini sisihkan dulu.
kita kasih lebih kurang 3 sendok. Untuk resep ini 3 sendok makan gula pasir. Oke ya, sekarang kita lanjut ke proses untuk krim brulee-nya. Kan udah dingin tadi tuh. Kita kasih 3 sendok makan gula pasir, kita masukin ke dalam mangkok dulu. Terus kita das di atasnya ya. Apa namanya? Das kita taburi di atasnya gini, sedikit-sedikit saja. Oke. Mau banyak terserah teman-teman, tapi aku sukanya sedikit. Selanjutnya, kalau teman-teman nggak punya ini apa namanya torch ini, teman-teman bisa pakai api atas tapi sebentar saja. Tapi kalau kita punya ini enak banget. Ini jadi kita tinggal, kelihatan nggak ya? Gimana ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi ini tinggal kita bakar aja. Sampai dia agak kecoklatan gitu. Nih, cheese. Kelihatan ya? Oh, Maria bikin yang gede ya, Mar? Yang ukuran 10. Oh, 10 itu kok kelihatan gede. Siapa ini yang moto? Ya, ntar digabungin. Padahal adanya 20 orang tadi ya, 20 berapa ya tadi awalnya? Tapi udah. Aku close up sendiri aja, nak. Oke lah. Oke ya, teman-teman ya, terima kasih. Terima kasih, Nana. Iya. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Juga donasinya aku lupa ngasih tahu. Itu nanti akan aku kasih ke yayasan, bukan ini. Rumah Teduh Sahabat Iin di Bandung. Ya, itu nanti aku akan kasih ke sana. Dia itu biasanya suka buat orang-orang yang butuh buat operasi, buat apa gitu loh. Oke. Jadi sahabat Rumah Teduh Sahabat Iin. Atau apa nanti aku lihat lagi di Instagramnya ada, nanti aku akan inikan, tapi mungkin nggak hari ini ya. Karena aku mau prepare, mau iniin koper terus mau berangkat. Jadi mungkin setelah aku pulang setelah hari Selasa. Ya, makasih banyak ya. Jangan lupa dicoba ya. Yo, assalamualaikum. Sama-sama semua. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, keluar ya. Aku harus ke sana. Ya.